A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali zalika katabana ala Bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna kasiram minhum ba'da zalika fil ardi la musarrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan. Terdapat ayat yang berbunyi, Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang berarti, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena anak Adam pernah membunuh saudaranya secara aniaya dan permusuhan, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, yakni kami syariatkan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi Bani Israel, ia terus berlaku bagi kita. Karenanya ketika Abu Hurairah hendak menolong Utsman dengan menyerang para pengepungnya, Utsman melarangnya. Hai Abu Hurairah, apakah kamu senang bila kamu membunuh seluruh manusia sedangkan aku termasuk dari mereka? Tidak, jawab Abu Hurairah, karena sesungguhnya bila kamu membunuh seorang laki-laki, maka seolah-olah kamu telah membunuh manusia seluruhnya. Maka pergilah kamu seizinku seraya membawa pahala bukan dosa. Sa'id bin Jubair menafsirkan, barang siapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan dia menghalalkan darah manusia seluruhnya, yakni dalam hal dosanya, kata Hasan al-Basri. Besarnya pahala menjaga nyawa. Poin kedua dari surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan besarnya pahala menjaga nyawa manusia.
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ibnu Abbas menjelaskan, maksud memelihara kehidupan adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Sedangkan Mujahid mengatakan, memelihara kehidupan jiwa seorang manusia artinya menahan diri tidak membunuhnya. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang, melarang pembunuhan terhadapnya dan tidak melakukan pembunuhan, kata Syaikh Wahban Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia dengan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi mereka, serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ketiga, Rasul membawa keterangan yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'atuhum rasuluna bil bayyinati, yang artinya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Setelah Allah menerangkan besarnya dosa membunuh dan besarnya pahala bagi orang yang memelihara nyawa, Allah juga menegaskan bahwa telah datang Rasul-Rasulnya dengan membawa bayyinah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bayyinah adalah hujjah-hujjah, bukti-bukti, dan keterangan-keterangan yang jelas. Banyak orang melampaui batas. Summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Poin ini adalah kecaman dan hinaan kepada Bani Israel karena mereka melakukan berbagai pelanggaran setelah mereka mengetahui keharamannya. Demikian pula orang-orang Yahudi di masa Rasulullah seperti Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Sungguh, Allah telah mengutus para Rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk menjelaskan hukum-hukum terkait pembunuhan ini. Namun, banyak di antara Bani Israel yang berlaku melampaui batas dalam melakukan pembunuhan dan tindak kejahatan. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel di masa dulu juga dilakukan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah hingga hari ini. Banyak di antara mereka yang suka melampaui batas, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan. Palestina menjadi bukti korban kejahatan mereka. Jadi, dari tafsir-tafsir yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 32 yaitu, yang pertama, membunuh adalah dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Yang keempat, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, tetapi mereka tetap melanggarnya. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.